Anak sultan ini pun menyamar sebagai karyawan di perusahaan ayahnya sendiri. Dia pun sengaja melakukan itu demi menjaga perusahaan ayahnya. Ayahnya pun adalah pemilik perusahaan yang paling besar di daerah itu, guys. Dia pun adalah anak salah satunya dari pemilik perusahaan itu. Dan dia pun sangat senang karena setiap perusahaannya selalu dapat apresiasi dari seluruh dunia. Anak sultan ini pun sangat bahagia, guys, melihat pencapaian ayahnya itu. Ayahnya pun minta untuk anaknya itu berpura-pura menjadi karyawan di perusahaannya agar dia tahu siapa yang tidak baik. Tiba-tiba ayahnya pun dianati oleh supir pribadinya sendiri. Supir pribadinya itu sengaja melajukan mobilnya dengan sangat laju sehingga ayahnya pun sangat takut, guys. Akhirnya mobil itu pun bertabrakan. Ayahnya pun terluka parah, guys, dan mobilnya pun langsung hancur. Ternyata lawan bisnisnya yang telah mencelakai ayahnya itu. Anak sultan ini pun sangat sedih, guys, melihat kondisi ayahnya karena ayahnya tak kunjung sadar juga. Ayahnya pun masih koma di rumah sakit dan dia pun ingin ayahnya itu bisa selamat. Anak sultan ini pun bingung, guys, karena ayahnya itu adalah salah satunya penyemangatnya. Asisten ayahnya pun mengatakan kepada anak sultan ini bahwasanya kondisi ayahnya sangat belum stabil dan dia pun ingin anaknya itu yang mengambil alih perusahaan itu, guys. Anak sultan ini pun terpaksa menuruti permintaan ayahnya itu karena tidak mungkin perusahaannya bisa jadi hancur. Lalu dia pun mendatangi seluruh pembisnis ayahnya. Anak sultan ini pun menggantikan posisi ayahnya sementara karena ayahnya masih belum pulih, guys. Dia pun bertanggung jawab untuk menandatangani semua program-program dari perusahaan itu, guys. Anak sultan ini pun sangat pintar dan juga sangat tegas. Dia bukan sekedar cantik saja, tapi dia sangat berbakat, guys. Anak sultan ini pun tidak mau mengecewakan ayahnya, sehingga dia pun pura-pura menjadi karyawan di perusahaan ayahnya sendiri. Padahal dia adalah anak dari yang punya perusahaan, sekaligus bos perusahaan itu juga, karena dia menggantikan ayahnya. Seluruh karyawannya pun mandanginya, guys, karena dia selain cantik, mereka pun mengira bahwasannya itu adalah karyawan baru. Dia pun pura-pura memperkenalkan dirinya bahwasannya dia adalah karyawan baru. Manajer perusahaan ini pun langsung memperkenalkan anak sultan ini. Dia pun minta salaman, tapi seluruh karyawannya tidak mau. Anak sultan ini pun sengaja mengetes seluruh karyawannya apakah mereka bagus atau tidak. Lalu karyawan yang satu ini merasa protes karena ada karyawan baru. Dia pun tidak mau pekerjaannya disaingi. Tapi manajer ini mengatakan bahwasannya dia adalah karyawan baru yang saya rekrut. Dia pun sengaja pura-pura tidak tahu, guys, padahal dia adalah anak yang punya perusahaan. Tapi pria ini tetap protes. Anak sultan ini pun marahi pria itu. Apa hakmu melarang rezeki orang? Jika dia mau bekerja, mengapa kamu melarangnya? Pria ini pun tidak mau, guys, bahwasanya ada karyawan baru yang menghalangi pekerjaannya karena dia merasa bahwasanya dia yang paling hebat di perusahaan itu, guys. Dia pun langsung keluar dari ruang rapat itu karena dia tidak terima jika ada karyawan baru yang ingin menyaingi pekerjaannya. Karyawan perusahaan ini pun belum tahu mereka berhadapan dengan siapa. Anak sultan ini pun sangat bahagia. Dia pun bisa bekerja sebagai karyawan biasa seperti yang lainnya. Seluruh karyawannya pun memandanginya, guys. Dia pun menjadi pusat perhatian seluruh karyawannya. Tapi mereka belum ada yang tahu, guys, bahwasanya wanita ini adalah pemilik perusahaan itu. Pria ini pun minta tolong kepada temannya untuk mengajak anak sultan itu pura-pura menjadi istrinya. Karena pria ini selalu dijodohkan oleh keluarganya, tapi dia masih belum mau menikah. Dia pun adalah keluarga besar, guys. Keluarganya pun sudah 40 orang, dan dia pun salah satu orang yang masih belum menikah. Sehingga dia pun bingung karena keluarganya terus mendesaknya, guys, untuk menikah. Tapi dia masih ingin mengejar karirnya. Wanita ini pun adalah calon dari orang tuanya. Dia pun ingin menikahkan anaknya kepada wanita ini, tapi wanita ini sudah memiliki pacar. Pria ini pun tidak menyukai wanita itu juga, tapi wanita ini mengatakan bahwasanya tolong beritahu kepada ibumu bahwasanya aku tidak mau menikahimu. Pria itu pun bingung, guys, padahal dia juga tidak mau menikah secepat mungkin. Anak sultan ini pun awalnya menolak tawaran itu, guys, tapi temannya mengatakan seharusnya kamu beruntung karena kastamu dengan dia sangat berbeda jauh. Kau karyawan biasa sedangkan dia adalah karyawan staf. Temannya ini pun belum tahu, guys, dia bicara pada siapa. Dia pun tidak tahu bahwasanya di depan itu adalah pemilik perusahaannya. Dia pun bersedia membayar wanita ini agar dia mau pura-pura menjadi istrinya. Anak sultan ini pun sengaja minta uang kepada karyawannya itu agar mereka tahu bahwasanya wanita ini adalah orang miskin. Dia pun sengaja melakukan itu, guys, agar penyamarannya tidak ketahuan. Padahal kalau dia mau saja, dia pun bisa memecat dua pria ini, guys, tapi dia tidak mau itu. Lalu pria ini pun langsung mengatakan skenario-nya. Akhirnya dia pun langsung menjelaskan, guys, bahwasanya dia hanya ingin pura-pura. Pria ini pun mengira bahwasanya wanita itu adalah wanita matre. Dia pun akhirnya setuju, guys, dengan biaya itu. Lalu mereka pun langsung datang ke kampungnya. Keluarganya pun semua sudah menunggunya, guys. Pria ini pun datang dengan wanita itu, tapi mereka tidak tahu, guys, bahwasanya wanita itu adalah wanita lain.